Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Saya merupakan guru kelas MI di Miss Hidayatun Najah, Dusun Kalimati, Desa Samiran, Kecamatan Propo, Pamekasan. Dan saya juga merupakan peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 dengan NIM 2112400336 dari LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi pada tahun 2025. Pada hari ini akan melakukan ujian kinerja di kelas 4 di Miss Hidayatun Najah, Dusun Kalimati, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan dengan materi gotong royong. Demikian perkenalan saya. Untuk lebih jelasnya mari tonton video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, di sini Ibu akan membacakan kesepakatan kelas. Yang pertama adalah datang tepat waktu kecuali bila ada situasi yang khusus atau mendesak. Yang kedua, membawa perlengkapan sekolah lengkap secara mandiri. Bawakan perlengkapan sekolah seperti tas, bolpen, spidol dan lain sebagainya. Yang ketiga, menghormati guru dan teman sekelas. Yang keempat, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Yang kelima, mengangkat tangan untuk minta izin dahulu jika ingin berbicara. Nah, sekarang Ibu akan membaca tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat membangun tim dan mengelola gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Peserta didik dapat memberikan contoh pelaksanaan gotong royong untuk mencapai tujuan bersama. Ibu absen dulu ya. Devita Permatasari, Aulia, Anindita Kaisa Zahra, Faizatul Iza, Ana Alamunisa, Pevina Ulim Nikma, Susanti. Tidak ada, Bu. Ada mana Susanti? Sakit. Nurul Islam ya. Khaira Salwa, Muhammad Solihin, Iqbal. Untuk perwakilan maju ke depan memimpin doa. Iqbal. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Tidak bertengkar. Terus. Speaking dulu ya. Siswa kelas 4 apa kabarnya? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siap menghadapi kami semua. siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Terus berarti kalian masih semangat ya untuk belajarnya? Ya. Baiklah, kalau kalian sudah siap, Ibu di sini mempunyai gambar. Ada yang tahu di sini contoh gambar apa? Membersihkan tempat sampah. Tempat sampah. Ada lagi apa? Membersihkan sekolah. Gotong royong, bagus. Apa lagi? Membersihkan halaman sekolah. Membersihkan halaman sekolah. Terus, apakah yang dimaksud dengan gotong royong? Ada yang tahu? Kerjasama. Bagus, pintar. Semangat ya. Selanjutnya, sekarang Ibu akan bagi kelompok. Kita bentuk kelompok. Sekarang kalian lihat video yang ada di depan. Simak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Si Bunda Sinau Yuk bareng Bu Indah. Masih ingatkah kalian tentang gotong royong anak-anak hebat? Gotong royong merupakan pekerjaan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Gotong royong juga dapat dilakukan untuk menolong orang lain yang mengalami kesulitan. Misalnya, mobil seseorang mogok di jalan. Orang-orang di sekitarnya dapat membantu mendorong mobil tersebut agar dapat berjalan kembali. Kegiatan gotong royong sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Ayo kita pelajari tentang gotong royong bersama-sama ya anak-anak hebat. Gotong royong sesuai sila pertama. Artinya, gotong royong dapat dianggap sebagai ibadah yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu, sesuai sila kedua, artinya gotong royong didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan untuk meringankan beban orang lain. Sesuai sila ketiga, artinya gotong royong tidak dapat berjalan tanpa adanya persatuan warga. Sesuai sila keempat, dalam gotong royong perlu diadakan musyawarah agar dapat berjalan secara efektif. Lalu sesuai sila kelima, artinya dalam gotong royong perlu dilakukan pembagian tugas secara adil.
Pentingnya kerukunan hidup, saling berbagi dan tolong menolong. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat biasanya disebut dengan istilah gotong royong. Gotong royong dilakukan dengan tujuan untuk meringankan pekerjaan, sehingga pekerjaan yang seberat apapun akan terasa ringan dikerjakannya. Kegiatan gotong royong mengandung nilai kerukunan, saling berbagi dan tolong menolong. Nilai-nilai itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah. Vina, Raffi, dan Yuni berangkat ke sekolah bersama-sama. Mereka tampak bersemangat karena sekarang mereka telah duduk di kelas 4 sekolah dasar. Vina, Raffi, dan Yuni sudah bersahabat sejak kelas 1. Kebetulan tempat tinggal mereka pun berdekatan. Coba tepuk tangan. Membaca teks yang ada di depan. Sekarang Ibu kasih tugas sama kalian. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sana kelompok 3.
maju. Coba dibaca dengan nyaring biar temannya dengar. Ayah membersihkan kaca. Gambar ini menceritakan tentang kebersihan keluarga dan ayah membersihkan kaca, ibu membersihkan kursi, anak-anak menyapu lantai. Hal ini adalah bentuk gotong royong di lingkungan keluarga dan saling membantu. Sekarang ibu punya soal satu lagi. Ini namanya soal formatif. Yang tadi LKPD, sekarang soal formatif. Soal formatif ini ibu kasih satu pesan. Yang tadi dikumpulkan. Sudah? Sudah semua? Sudah. Sudah dikumpulkan. Sekarang ibu akan bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Karena ada Teman. teman. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Yang kedua, sikap baik apa yang telah kalian lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini? Gotong royong. Gotong royong, bagus. Apa lagi? Ya, gotong royong membersihkan sekolah. Saling membantu. Bekerja sama. Nah, di situ akan menciptakan kekeluargaan. Yang ketiga, apakah kalian memahami materi yang telah disajikan tadi? Ngerti? Jadi, kalian harus memberi contoh di rumah dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan bergotong royong
lagi biar kalian tetap semangat belajarnya ya. Ya.